Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Shio Naga ya. Di bulan November 2024. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Petunjuk alam semesta untuk Shio Naga ya. Oke. Kita pilih kartunya ya. Yang paling atas inilah Shio Naga. Hati-hati, ada kartu arit di sini. Kamu harus hati-hati dalam bersikap ya. Di bulan ini ya. Di akhir tahun ini hati-hati. Jangan gampang terpancing emosi. Kartu ini menandakan bisa jadi ada ujian kesabaran ya untuk kamu ya. Mungkin saatnya kamu memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Oke. Kartu arit bisa juga menandakan ada sesuatu yang harus dibereskan gitu ya. Jangan sampai ketika tahun baru masalah di tahun 2024 itu terbawa gitu ya. Jadi siap-siap untuk menyelesaikan semua yang selama ini tertunda. Selesaikan gitu ya. Hati-hati dalam bersikap, jangan menyinggung orang gitu ya, hati-hati mengatakan sesuatu, jangan kasar gitu ya. Pasti ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, justru kita akan mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau kita gampang terpancing, gampang diprovokasi gitu ya, masalah yang rumit tambah rumit. Seperti itu. Hati-hati. Arit ya, tajam, bisa melukai diri kamu juga orang lain. Lihat di sini ada kartu ikan ya. Kartu ikan. Mungkin ada kesempatan yang hilang kemarin-kemarin itu ya. Ada kesempatan ya, ada peluang ya, disambet orang atau berlalu begitu aja. Kamu harus bergerak cepat, jangan lamban. Ya, ada istilah siapa cepat itu dapat, bisa berlaku loh. Kalau kita nggak bersikap gesit gitu ya, kita banyak ketinggalan gitu ya. Jadi kamu itu dituntut untuk jangan lengah. Hoki keberuntungan itu tergantung diri kita. Kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, kita bertanggung jawab, kita sungguh-sungguh, kita benar-benar kita rajin gitu ya, hasil itu nggak akan meleset gitu ya. Tapi kalau kamu diberi peluang oleh alam semesta, tapi kamunya sendiri yang kadang-kadang membuang peluang itu tanpa sengaja gitu ya. Seperti itu. Oke? Keberuntungan bisa hilang kalau kita nggak sikap. Ya. Belajarlah untuk
lebih bertanggung jawab, lebih menghargai sesuatu, jangan menyepelekan apapun gitu ya, supaya hoki kita itu ya tidak mental gitu, dan nggak lari ke orang gitu ya, kesempatan itu ya. Kita ambil kartu berikutnya. Lihat di sini ya. Mungkin kamu akan kerjasama dengan orang yang lebih berpengalaman gitu ya, dengan orang yang ahli di bidangnya seperti itu ya. Kamu harus bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu di akhir tahun ini. Mungkin segala sesuatu itu ada kemungkinan membawa hal yang positif ya untuk kamu, membawa hal yang negatif juga kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu ya. Tapi justru ketika kamu bisa mengendalikan diri kamu, saya yakin ya banyak hal yang bisa kamu dapatkan ya di akhir tahun ini. Cobalah untuk melakukan rencana-rencana kamu yang kemarin itu, yang tertunda gitu ya, yang kamu udah rencanakan tapi belum kamu kerjakan gitu ya, atau kamu baru setengah melakukannya gitu, seperti itu. Oke? Banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh ya. Lihat di sini, jangan ragu di akhir tahun ini ya, mulai di bulan November ini, kamu dituntut untuk mempunyai sikap yang tegas gitu ya, sikap yang ibarat kata tuh yang bisa membuat kamu tuh lebih giat lagi gitu ya, lebih kejar lagi impian kamu. Ketinggalan kamu di beberapa bulan yang lalu itu harus kamu kejar gitu ya. Jangan membuang waktu gitu ya. Kamu harus putuskan hal yang penting dalam hidup kamu. Jangan menghabiskan waktu, jangan hanya di jalan di tempat ya. Lakukan secepatnya rencana-rencana kamu, bereskan supaya nanti di awal tahun kamu udah enak gitu ya. Kamu tinggal menjalankan sesuatu yang sudah kamu rintis dari sekarang gitu ya. Mulailah, saya harus begini, saya harus begini. Jadi di awal tahun semuanya udah ready gitu ya. Jangan membuang-buang waktu lagi. Oke? Lihat, ada kartu buku ya. Buku ini pelajaran ya. Harus belajar ya, belajar dari pengalaman kamu yang kemarin-kemarin gitu ya. Ya. Kamu pahami gitu, apa ya yang harus saya perbaikin ya, supaya nanti di tahun baru saya tidak mengulang kesalahan yang sama, saya tidak membuang waktu-waktu saya dengan rencana-rencana aja. Cukup di tahun 2024 kamu banyak habis waktu hanya karena kamu cuma rencana tapi kamu lambat melakukan sesuatu. Seperti itu. Cukup di 2024 waktu-waktu itu terbuang, itu cukup di tahun ini aja. Di awal tahun 2025 kamu harusnya sudah tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Sayang kalau waktu berlalu begitu aja, kesempatan lewat begitu saja, padahal keberuntungan kamu sebenarnya bagus. Seperti itu ya. Belajar bertanggung jawab, belajar lebih rajin lagi, jangan gampang ngeluh gitu ya, jangan arogan, jangan sombong ya. Ketika kamu ingin keberhasilan itu kamu raih, justru jangan capek untuk belajar dengan orang yang lebih berpengalaman. Seperti itu. Ada peluang kamu bekerja sama dengan orang ya. Ya, saya melihat ya, kamu akan bertemu dengan orang yang ahli di bidangnya seperti itu. Kamu bisa belajar dari orang ini, ya. Oke. Soal rezeki, justru saya melihat kamu gak akan kesulitan dalam hal finansial ya. Karena yang saya lihat ya, apapun yang kamu inginkan selalu alam semesta kasih ke kamu. Cuma mungkin ujian kesabaran kamu di akhir tahun ini lumayan gitu ya.
Kamu jangan gampang terpancing, jangan ribut sama orang, jangan egois gitu ya, jangan temperamen, jangan memaksakan sesuatu ke orang, karena pikiran kamu nggak bisa dipaksakan ke orang, ya. Yang kamu anggap bagus menurut kamu belum tentu bagus untuk orang, ya. Seperti itu. Kartu ini yang harus diwaspadai, ya. Rancu dalam arti kata rawan gesekan di akhir tahun ini. Upayakan untuk kamu jangan berkonflik sama orang, jangan ribut sama orang gitu ya, karena tidak ada gunanya kamu terkontaminasi energi negatif, ya. Ada masalah di tahun ini, selesaikan supaya nggak kebawa di tahun baru nanti 2025. Oke? Jaga kesehatan, ya. Kalau memang ada sesuatu yang harus kamu lakukan, ya lakukan aja ya, ikuti petunjuk dokter aja. Kalau misalnya dokter bilang oh ini harus dibereskan, harus operasi atau apa, kamu ikutin aja supaya kamu terbebas dari penyakit seperti itu. Oke? Dan ingat, bagi kamu yang masih punya orang tua yang usianya udah lanjut, lebih diperhatikan lagi. Mungkin di antara mereka ada yang terganggu kesehatannya ya. Saya rasa ini aja, nggak perlu panjang lebar ya. Pesannya di bulan November ini kamu harus hati-hati. Mungkin ada yang memancing emosi kamu, ya. Jangan terkontaminasi energi negatif. Harus banyak bersabar gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu sabar, kamu bisa melewati semuanya di akhir tahun ini. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Ya, namaste, namo buddhayo. Bye. Thank you. Oke, ingat ya, ini gak akan cocok ke semua shio naga karena ini bukan personal reading ya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeng Ponda. Terima kasih banyak. Namaste, namo buddhayo. Bye, thank you.